Halo, perkenalkan nama saya Farah Fadila Hidana. Saat ini saya baru lulus dari S1 jurusan Statistika di Universitas Negeri Jakarta. Saya memiliki ketertarikan besar pada bidang analisis data dan pengembangan solusi yang berbasis data, khususnya yang berkaitan dengan data visualization dan machine learning. Selama kuliah, saya aktif mengerjakan beberapa proyek terkait data, baik untuk tugas akhir mata kuliah maupun proyek tim di luar kampus. Lalu, selain itu, saya juga mengikuti program studi independen di bidang data analitik yang semakin memperkuat keterampilan teknis dan soft skill saya. Dengan latar belakang ini, saya ingin terus mengembangkan diri agar dapat berkontribusi lebih dalam dunia data. Nah, saya selalu terinspirasi dengan kutipan dari W. Edward Deming, "In God we trust, all others must bring data." Nah, kutipan ini sendiri relevan dengan minat saya dalam analisis data, karena saya sendiri percaya bahwa setiap keputusan yang baik seharusnya berlandaskan pada data. Lalu motivasi saya mengikuti Digistar Internship Telkom adalah untuk mengasah kemampuan analitik sekaligus memahami bagaimana data digunakan dalam skala industri besar seperti di Telkom. Nah, saya juga ingin melihat bagaimana insight dari data bisa memberikan dampak nyata bagi perusahaan dan masyarakat luas. Nah, saya berkomitmen untuk memberikan dedikasi penuh selama program berlangsung. Dengan pengalaman saya mengerjakan proyek data di kampus maupun program independen, saya siap beradaptasi, belajar cepat, berkolaborasi dengan tim. Nah, saya yakin pengalaman di Digistar Internship Telkom akan menjadi langkah penting untuk mengembangkan kompetensi saya sekaligus memberikan kontribusi terbaik. Lalu saat ini saya sedang aktif mengikuti kegiatan survei bersama Badan Pusat Statistik atau BPS dan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau PPAPP sebagai enumerator dalam survei pengalaman hidup perempuan daerah atau SPHPD, khususnya di daerah Jakarta. Peran saya sendiri adalah mengumpulkan dan memastikan kualitas data di lapangan sesuai prosedur yang berlaku. Saya sendiri mendapat tugas untuk melakukan survei terhadap 20 sampel yang terpilih. Selain itu, saya juga memanfaatkan waktu untuk terus mengasah keterampilan analisis data secara mandiri dengan melatih penggunaan SQL, Python, Excel, Power BI, dan lain sebagainya. Jadi, meskipun saya sudah lulus, saya tetap menjaga keterhubungan dengan dunia data sekaligus mempersiapkan diri untuk berkarir di bidang ini. Salah satu proyek yang paling menarik yang pernah saya kerjakan adalah Capstone Project Data Analytics saat mengikuti studi independen di Revoyu. Nah, proyek ini berlangsung selama kurang lebih 3 bulan dengan tim yang beranggotakan 11 orang. Dan saya sendiri berperan dalam menangani visualisasi data dengan Power BI. Nah, dalam proyek ini kami menganalisis dataset penjualan global Nintendo dari tahun 2006 hingga tahun 2015 untuk mendapatkan cara meningkatkan pertumbuhan global sales sebesar 20 hingga 40% untuk publisher Nintendo dalam jangka waktu 1 tahun ke depan. Nah, tahap pertama kami melakukan data cleaning di spreadsheet agar dataset lebih rapi dan konsisten. Tahap kedua, kami mengolah data menggunakan SQL untuk menjawab pertanyaan analitis seperti tren penjualan di tiap wilayah serta membandingkan Nintendo dengan publisher lain. Lalu tahap ketiga, saya membuat data visualization di Excel dan Power BI agar insight yang ditemukan bisa dipresentasikan dengan lebih jelas kepada mentor. Lalu selama pengerjaan, salah satu kendala terbesarnya adalah pembagian kerja antar kelompok tim karena kami berasal dari latar belakang yang berbeda, jadi masih ada beberapa anggota yang kurang familiar dengan SQL dan visualisasi data. Solusinya, kami mengerjakan bagian sesuai dengan keahlian kami masing-masing sebelum didiskusikan kembali di akhir minggu. Dengan begitu, semua anggota berkontribusi lebih merata. Nah, hasil akhirnya kami berhasil menemukan insight bahwa meskipun Nintendo mendominasi penjualan global dibanding publisher lain, tren pertumbuhan tahunannya dia justru menurun. Lalu sensitivitas terhadap harga dan pengaruh user score dan critic score. Lalu rekomendasi yang kelompok kami berikan itu ada 3. 1. Diversifikasi genre dan kategori game, penyesuaian harga, serta menjaga dan meningkatkan kualitas. Nah, insight dan rekomendasi ini kemudian kami sampaikan dalam bentuk dashboard interaktif sebagai berikut. Saya merasa sangat puas karena proyek ini melatih kolaborasi tim, problem solving, serta kemampuan analisis data secara end-to-end.
Lalu selanjutnya, tools yang biasa saya gunakan sesuai dengan tingkat kemampuan saya dalam skala 1-10. Power BI 8, Excel 9, SQL 7, Python 7, R 9, dan Canva 9. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih semuanya.